Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selamat datang di channel ini ya. Mudah-mudahan melalui channel ini gue bisa memberikan kalian gambaran terkait produk-produk apa yang bisa kalian gunakan untuk memperbaiki penampilan atau tampilan kulit kalian. Dan kali ini ya guys, gue akan ngebahas nih skincare apa sih yang sebenarnya gue pakai belakangan, karena banyak banget yang nanyain, "Bang, lu lagi pakai skincare apaan sih?" Dan di sini gue mau ngebahas ini skincare gue pakai udah setahunan, dan menurut gue ini adalah skincare paling worth it untuk produk skincare cowok, dan produknya itu dari brand Octoskin. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh terkait pengalaman gue menggunakan skincare dari Octoskin ini, jangan lupa seperti biasa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan nih terkait video ini ataupun pertanyaan lainnya. Boleh juga kalau mau DM gue di Instagram ya, @ciwangmo. Jangan lupa di follow kalau sudah. Let's go! Oke guys, jadi disclaimer dulu, ini bukanlah video endorse, namun ini adalah lebih ke pengalaman gue, karena memang benar-benar menggunakan produk ini selama kurang lebih setahunan belakangan ya, dan gue masih pakai sampai sekarang. Dari pengalaman ini gue pengen nge-share ke kalian dulu nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini tampilan kulit wajah gue saat pertama kali menggunakan produk skincare dari Octoskin ini, dan perbedaannya seperti ini saat kondisi kulit gue saat ini ya. Jadi gue pakai produk ini kurang lebih 1 tahunan. Apa buktinya bang? Nanti akan gue share buktinya ya, karena memang produk ini ada beberapa kemasannya yang masih gue simpan. Nah, apa sih produk dari Octoskin ini? Octoskin waktu pertama kali gue gunakan, waktu itu gue pakainya itu sabun mukanya, kemudian serum, kemudian moisturizernya ya, karena memang mereka saat awal-awal brand ini berdiri gitu ya, atau brand ini dipasarkan ya, produk-produknya waktu itu memang ada 3 produk ya, yang mana ada sabun muka, kemudian ada serum, dan juga ada moisturizernya. Nah, kira-kira yang masih tersimpan di gue seperti ini nih. Ini udah habis ya guys. Ini facial washnya ya. Untuk kandungan sebenarnya gue nggak perlu ngebahas lagi ya. Kalian bisa cari karena udah banyak banget video yang ngebahas ya terkait produk ini, dan juga banyak banget gue rekomendasiin ya. Memang buat yang bertanya, bang, apa sih rekomendasi skincare untuk cowok? Terutama kalian yang wajahnya kusam dan pengen cerah, gue sering banget ya ngerekomendasiin produk dari brand ini. Kemudian dulunya juga kalau serumnya itu kemasannya masih yang botol kaca dengan tutup pipet ya, dan yang saat ini udah menggunakan botol kaca dengan tutup pump. Nah, tutup pump ini punya banyak kelebihan juga, karena memang dia lebih higienis ya, pertama. Kemudian yang kedua, dia menghindari terjadinya oksidasi dari oksigen atau udara bebas ke dalam produk di dalam botolnya, sehingga memang lebih efektif karena ini nggak kita buka-buka ya, jadi terjamin memang dia lebih higienis, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga produk yang gua pakai yaitu ada moisturizernya. Nah, si moisturizernya ini memang menurut gue ini yang paling lembab, paling nyaman diaplikasikan di kulit, karena sejauh ini gue belum nemu memang ya moisturizer khusus cowok yang di dalamnya itu tanpa kandungan SPF. Hanya Octoskin ini satu-satunya yang memang dia fokusnya itu untuk melembabkan kulit gitu ya. Jadi kalaupun kalian pagi aktivitasnya outdoor, ya silahkan gunakan sunscreen karena itu lebih efektif. Moisturizer dengan sunscreen itu kurang efektif. Kenapa? Karena kalian pasti pakainya itu sedikit, sedangkan sunscreen itu butuh pemakaian yang cukup, yaitu paling nggak minimal 2 jari ya. Jadi sebanyak itu untuk menggunakan sunscreen sehingga dia bisa efektif melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, bang, jadi kalaupun gue pengen nyobain nih produk Octoskin, kira-kira yang gue cobain apanya nih gitu ya kan? Silahkan, menurut gue kalian bisa cobain serum dan moisturizernya. Itu adalah kombinasi yang pas kalau memang kalian carinya kulit yang kusam atau kulitnya itu nggak rata tonnya gitu, atau memang kalian banyak spot hiperpigmentasinya gitu, bisa banget. Karena memang kalau di serumnya ini dia fokusnya untuk mencerahkan ya. Ini kandungannya 8% vitamin C, dan menurut gua ini serum cowok yang nggak kaleng-kaleng gitu ya, karena memang sejauh ini belum ada nih yang bisa menyaingi, maksud gua produk yang gua review dari brand cowok terutama, yang menyaingi kandungannya 8% vitamin C. Yang ada lain-lainnya memang ada kandungan vitamin C nya,
karena nggak disebutkan kandungannya berapa banyak, dan sejauh ini di sini mereka jujur bahwa 8%. Dan ada juga yang bertanya ke gue apakah produk ini BPOM ya. Dan tentu saja semua produk yang gue review di YouTube itu sudah harus BPOM. Gue nggak terima ya produk atau misalnya nyoba-nyoba untuk nge-review produk yang memang belum BPOM. Buat apa gitu ya. Di sini gue harus lebih selektif karena ini menyangkut kehidupan banyak orang gitu ya. Terutama kalau kalian misalnya nyobain dan ternyata produknya itu bikin masalah di kulit kalian, nah itu yang gua hindari gitu ya sejauh ini. So, pengalaman menggunakan produk dari Octoskin ini selama setahun terakhir menurut gua ini worth it banget. Kalian bisa cobain juga, dan enaknya sekarang ya udah banyak banget resellernya. Jadi kalian bisa kalaupun belinya online ya, misalnya di Shopee, kalian nyari yang terdekat di kota kalian, kira-kira seperti itu. Dan gue juga butuh dari kalian ya yang memang udah nyobain produk ini, terutama kalian yang mungkin belum berhasil gitu ya. Gue pengen tahu seberapa banyak di antara kalian dan kira-kira apa yang kalian lakukan sehingga produk itu nggak bekerja di kulit kalian. Karena menurut gue sejauh ini dia adalah produk skincare cowok yang paling worth it. Jadi kalau misalnya nggak bekerja di kulit kalian, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak bisa bekerja. Nah, bisa jadi nih gue share aja ya di sini. Bisa jadi pertama ya, kalian mungkin coba-coba menggunakan sabun mukanya doang gitu ya, itu nggak bisa bekerja ya, itu nggak guna gitu. Misalnya kalian sehari-harinya sebagai cowok aktivitasmu banyak gitu ya, terpapar sinar matahari, tapi yang dipakai cuma sabun muka, ini nggak bisa bekerja ya, nggak bisa membantu untuk mencerahkan kulit kalian ataupun mengatasi jerawat kalian. Yang kedua, misalnya kalian cuman gunain sabun muka sama serum, atau anggaplah kalian gunakan itu serum sama moisturizer aja gitu ya, tanpa kalian punya juga sunscreen gitu ya, ini nggak juga bisa bekerja atau nggak memberikan hasil di kalian, alias kulit kalian tetap aja kusam gitu ya. Karena memang meskipun dia kandungannya vitamin C juga sebagai antioksidan, tapi nggak bisa melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Sehingga untuk penggunaannya tentu saja harus disertai dengan penggunaan sunscreen, terutama kamu yang aktivitasnya itu padat banget dan terpapar sinar matahari. Kemudian yang patut kalian pahami juga bahwa menggunakan skincare itu harus rutin dan juga konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, terutama kalau misalnya hari ini pakai besok nggak pakai gitu ya kan, kalau pagi ini pakai kemudian malamnya kalian skip, itu tentu saja nggak memberikan hasil di kulit kalian. So, kalau mau menggunakan produk dan memberikan hasil, kalian harus gunakan secara rutin, konsisten, dan jaga pola hidup kalian. Karena ini penting juga, perbanyak minum air putih, hindari begadang, kalau perlu hindari ngerokok gitu ya, dan jauhi makanan atau minuman yang terlalu manis karena ini bisa menyebabkan munculnya jerawat. Kenapa? Karena hormon kalian terganggu. So, kira-kira seperti itulah. Kalian udah ngeliatin before afternya gue pakai produk dari Octoskin ini. Silahkan ngasih komentar gitu ya, apa pendapat kalian terkait produk ini ataupun terkait video ini. So, kalau masih ada pertanyaan terkait video ini, langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.